Seorang pembunuh profesional, Morgan Gaines, ditawari kontrak mengeksekusi 7 orang. Ia langsung menyadari bahwa targetnya adalah para pembunuh yang masing-masing juga disewa untuk membunuh dirinya sendiri. Inilah dia, titisan Nyi Blorong. Loh, inilah dia Assassin Club. Cerita dimulai dari seorang gadis yang bernama Jonah, anak bos mafia Sematawayang yang sangat dicintai oleh ayahnya. Bos tersebut adalah Yakob Ilyas. Hal itu tidak berlangsung lama ketika suatu hari ayah gadis tersebut, yakni bos mafia terkenal itu, berhasil dibunuh oleh kumpulan dari pembunuh bayaran. Gadis itu sontak berlari menyelamatkan diri, walau akhirnya mendapati luka tembak di bahu kirinya. Pembunuh bayaran tersebut tidak menyia-nyiakan kesempatannya, yaitu mengambil jari manis sebelah kiri dari bos mafia tersebut sebagai bukti bahwa telah berhasil menjalankan misinya. Gadis tersebut berhasil melarikan diri, langsung diselamatkan oleh pamannya. 7 tahun kemudian, dia adalah Sidwell. Morgan, seorang pembunuh bayaran, mendapatkan kontrak eksekusi seorang bos mafia menguasai perdagangan manusia terbesar di Eropa. Bos tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk polisi, tentunya dengan cara suap. Sidwell yang mengatur misi dari para pembunuh bayaran. Dia juga yang mengatur siapa-siapa saja yang harus mereka para pembunuh bayaran tuntaskan. Morgan tidak pernah gagal dalam menjalankan misinya. Namun hari ini beda cerita. Ketika teropong bidik laras panjangnya telah tepat di kepala bos mafia tersebut, sambil merapal mantra yang selalu ia bawakan setiap kali mau mengeksekusi, sedetik sebelum pelatuk ditarik, Morgan malah mendapat tembakan dari arah kanan, sehingga peluru laras panjangnya meleset dan ia mendapat luka di pinggang kanan. Malah Morgan yang menjadi target pembunuh bayaran lainnya. Morgan berusaha sekuat tenaga melarikan diri dari kejaran anak buah bos mafia tersebut. Segala cara digunakan Morgan untuk melarikan diri, termasuk menggunakan kembang api sisa Idul Fitri tahun kemarin. Ia berusaha menyalakan mobil, berniat melarikan diri, namun terus dihujani tembakan banyak orang. Sampai saat pembunuh bayaran yang sebelumnya melukai Morgan berhasil membidik ban mobil Morgan sehingga mobil itu terbalik. Dalam kepanikan tersebut, pembunuh bayaran sebelumnya itu berhasil mendaratkan peluru tepat di dahi bos mafia yang target Morgan tadi. Sementara Morgan merangkak pelan-pelan keluar menyelamatkan diri. Sampai di tempatnya, Morgan mengeluarkan peluru di pinggang. Morgan menelpon Sidwell, mengadu bahwa dia menjadi incaran pembunuh bayaran. Kenapa harus dia? Selesai Morgan mengadu ke pimpinannya, pacar Morgan, Sophie, menelpon di panggilan video karena tak tahan menahan rindu. Suara Sophie bagaikan paracetamol yang mengobati luka Morgan. Tidak puas hanya di panggilan video, Morgan menemui Sophie di tempatnya mengajar, yaitu TK Kasih Bunda. Langsung Morgan memujuk Sophie untuk ke hotel menginap karena tak mampu menahan gejolak. Saat mereka bermain Smackdown, Sophie mendapati luka di bagian pinggang Morgan. Morgan pun beralasan bahwa ketika ia tertidur di meja makan, tidak sengaja tertusuk garpu. Sophie yang tidak tahu bahwa kekasihnya adalah seorang pembunuh bayaran hanya bisa percaya begitu saja dengan ucapan Morgan, lalu melanjutkan lagi kegiatan itu. Morgan merasa sangat bersalah dengan membohongi Sophie dan bertekad akan berhenti dari pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran. Saat pagi tiba, Morgan bergegas menuju Sidwell, yaitu pimpinannya, mengutarakan bahwa ia mau berhenti dari pekerjaannya. Namun Sidwell tetap memujuk Morgan seraya memberikan ubi rebus dengan ikan asin agar Morgan terus mau bekerja dengannya. Namun Morgan tetap ingin berhenti seraya mau meninggalkan Sidwell pergi. Sidwell menahannya dan mengatakan bahwa klien ingin tetap Morgan yang menjalankan misinya, tetap menjadi yang terbaik bagi klien-kliennya. Ia menyampaikan ada 6 kontrak yang masing-masing dibayar $1 juta. Ia akan menjadi kaya seumur hidup, begitu jelasnya. Jika berhasil menyelesaikan kontrak-kontrak tersebut, Sidwell juga menjelaskan bahwa target yang akan ia selesaikan adalah orang-orang jahat. Mereka harus dihapuskan. Yang dipikirkan Morgan adalah ia sebelumnya telah menjadi target. Ia juga takut Sophie, kekasihnya, akan menjadi target juga. Bujukan demi bujukan dilakukan oleh Sidwell, dan akhirnya Morgan dengan terpaksa menyetujui kontrak tersebut. Sidwell telah curiga bahwa Morgan ingin berhenti disebabkan wanita. Morgan akhirnya juga setuju untuk mencicipi ubi rebus yang Sidwell tawarkan, yang artinya Morgan tidak jadi berhenti sebagai pembunuh bayaran.
Malam itu, Morgan asik berpacaran dengan Sophie di taman yang indah. Tiba sampai di sebuah lorong, mereka melihat seorang gelandangan yang duduk nyender di dinding sambil terus bercanda dengan Sophie. Tiba-tiba gelandangan itu mengacukan pistol ke arah Morgan. Morgan yang cekap langsung mengeluarkan jurus-jurusnya menghajar gelandangan tersebut. Namun orang ini bukan gelandangan biasa, melainkan pembunuh bayaran yang targetnya adalah Morgan. Dengan pengalaman yang dimiliki Morgan, ia berhasil menang dan langsung membunuh orang tersebut. Barulah ia sadar ada Sophie di sebelahnya. Sophie melihat ia telah membunuh gelandangan tersebut. Sophie sangat takut, namun Morgan mengeluarkan HP-nya dan memfoto pembunuh bayaran yang ingin membunuhnya tersebut. Ia melihat sebuah simbol tato yang ada di tangan korban. Sophie langsung diajak kabur oleh Morgan. Sampai di kamar, Sophie menanyakan tentang apa yang dilakukan Morgan sampai membunuh orang tersebut. Sophie sangat ketakutan. Morgan berusaha menenangkan Sophie, seraya meyakinkan Sophie untuk sementara Sophie tidak aman dengannya. Namun ia belum bisa menjelaskan ke Sophie tentang dirinya. Ia langsung mengantarkan Sophie ke tempat aman. Setelah dirasa aman, Morgan langsung menelepon Chadwell tentang kejadian yang ia alami. Dan ia memaksa Chadwell ingin melihat kontraknya. Kenapa ia 2 kali telah menjadi target? Chadwell mengatakan akan ia cari, nanti akan dihubunginya kembali. Tidak senang akan hal itu, Morgan datang menemui Chadwell, terus menekan Chadwell. Akhirnya Chadwell mengatakan uang $1 juta akan masuk ke rekeningnya Morgan karena telah berhasil membunuh pembunuh yang sebelumnya akan membunuhnya. Barulah Chadwell mengatakan bahwa mereka ke-6 orang tersebut disewa untuk saling membunuh antara satu sama lain. Chadwell mengatakan jika mau tetap hidup, Morgan harus ikut dalam kontrak tersebut, seraya memberikan sebuah flash disk yang berisikan kontrak daftar 6 orang pembunuh bayaran, yakni Sam Ryder. Sam Ryder ini adalah orang sinting yang kejam, Pablo Martinez tukang racun, Yoko ahli pedang. Selanjutnya Demir, sosiopat oportunistik, Fak legenda dan masalah. Fak ini tidak ada indikasi, tidak ada foto atau pola. Aturan kontrak ini adalah tiap kematian harus dikonfirmasi dengan tanda terima jari dari korban. Di tempatnya di mana Demir dipenjara, Fak telah datang dan langsung menghabisinya. Orang ini adalah Inspektur Leon, polisi Prancis. Ia datang menemui dalang di balik kontrak saling bunuh ini yang diatur dan dipantau oleh seorang wanita. Ya, Jonah. Wanita ini adalah gadis yang ayahnya dibunuh di depan matanya oleh pembunuh bayaran. Kini saatnya ia balas dendam dengan mengatur semua ini. Morgan berhasil menyekap Inspektur Leon, meminta keterangan akan hal ini. Leon berdalih bahwa ia hanya menyelidiki kasus ini melalui kiriman jari tangan korban dengan nama Ma'at. Ma'at adalah dewi kebenaran dari Mesir. Morgan melepaskan Leon dan pulang ke tempatnya. Di depan komputer kerjanya, tiba-tiba ponselnya berdering dari nomor tidak dikenal. Ternyata itu adalah panggilan dari Fak yang menawarkan kerjasama. Sambil mendengarkan ocehan Fak, Morgan terus melacak, namun tak menemukan hasil. Fak mengajak Morgan mencari tahu dalang di balik kontrak ini. Namun Morgan tidak sepenuhnya percaya dengan Fak. Fak mengajak Morgan berkolaborasi untuk kontrak ini. Morgan mengatakan yang mengatur ini adalah orang yang menyewa para pembunuh bayaran sebelumnya. Fak lalu memberikan nomor ponselnya kepada Morgan dan memberikan hadiah kecil sebelum usai, yaitu lokasi Pablo Martinez. Morgan menentangi Chadwell lagi, menekan Chadwell bahwa Chadwell tahu akan kontrak ini. Morgan terus mengacungkan pistolnya ke arah Chadwell. Chadwell meyakinkan Morgan bahwa ia akan menang. Ia tidak tahu apa-apa soal kontrak ini. Morgan kembali meninggalkan dan langsung menuju ke lokasinya Pablo Martinez, orang yang telah diberitahu Fak akan lokasinya. Setelah Pablo ditemukan, sasaran telah tepat. Sesaat sebelum pelatuk ditarik, tiba-tiba anaknya Pablo muncul menghampiri Pablo. Lantas Morgan mengurungkan niatnya. Setelah dirasa aman, Morgan langsung menemui Pablo, seraya mengacukan pistol ke arahnya saat Pablo membelah kayu bakar. Pablo menerangkan bahwa istrinya telah wafat kanker payudara dan ia siap dibunuh, namun jangan diapa-apakan putrinya. Pablo yang telah berubah sekarang ini, ia tidak tahu tentang kontrak ini. Ketegangan itu buyar saat putri Pablo datang menyapa Pablo. Morgan pun merasa kasihan dengan Pablo dan tidak jadi membunuhnya.
Morgan memutuskan menginap di rumah Pablo. Namun, ketika malam datang, Yuko, si ahli pedang muncul ingin menghabisi Pablo. Ternyata perkelahian sengit waktu itu antara Yuko dan Morgan. Sebelum kapak menghantam Morgan, datanglah Pablo menyelamatkan Morgan dengan menembak Yuko dari belakang. Morgan mengecek tablet bermaksud ingin memantau CCTV yang berada di kediaman Sophie. Ia mendapati Ansem Rider telah masuk. Sontak ia bergegas ke tempat Sophie. Di tengah perjalanan dia mendapatkan email dari Chadwell tentang data Fag yang sebelumnya tidak tahu petunjuknya. Ternyata Fag adalah agen Foss dari kepolisian London. Di saat itu juga Chadwell sudah dihabisi oleh Fag. Sophie yang berhasil kabur dari Ansem ditemui Morgan. Ia mengungkapkan kebenaran akan pekerjaan yang ia jalani selama ini. Di saat bersamaan, Sophie mengatakan bahwa ia hamil dan Sophie memutuskan untuk ke rumah ibunya besok. Ini adalah hasil kegiatan Smackdown yang mereka lakukan kemarin. Demi keamanan kekasihnya, Morgan menyuruh Sophie pergi malam ini juga menggunakan pesawat pribadi. Ini adalah kedua jari bukti korban telah sampai, yang berarti 2 orang pembunuh bayaran telah tewas. Di kamar mayat, Morgan meratapi kematian Chadwell, orang yang selama ini sudah ia anggap seperti ayahnya sendiri. Saat itu, Morgan mendapatkan notif lokasi akurat, lokasi dari Ansem Rider. Sementara itu, di tempat lain, Inspektur Foss alias Fag meyakinkan Jonah bahwa Morgan dan Ryder akan segera ditangkap dan mimpi buruk Jonah segera berakhir. Morgan berhasil menembakkan serum melumpuhkan organ tubuh kepada Ansem Rider. Rasa sakit terus meningkat di tubuh Ryder. Ia menanyakan Yakov Ilyas, ayahnya Jonah. Morgan menembak lutut Ryder, lalu Ryder mengatakan bahwa Fag telah mengajaknya bekerja sama seperti yang Fag lakukan kepada Morgan. Ryder membuka bom kecil bermaksud ingin sama-sama mati dengan Morgan. Tapi kegiatan ini dihentikan oleh Morgan dengan menembakkan peluru di dada Ryder. Para polisi yang dipimpin oleh Inspektur Foss alias Fag datang mengepung tempat itu. Morgan sadar akan hal itu, lantas mencari jalan keluar dengan membakar tempat itu. Morgan langsung menerobos keluar dari jendela kaca setelah menaruh bom di sudut dinding dan Morgan lari membawa mobil ambulan sambil ditembakin Foss dan lainnya. Foss alias Fag tidak tinggal diam. Ia langsung mengambil mobil mengejar Morgan bersama anak buahnya. Sambil terus menembak, Morgan meledakkan mobil ambulannya sambil nyebur ke sungai. Foss memerintahkan untuk terus mencari Morgan, hidup ataupun mati. Morgan yang lolos dari kejaran dan selamat dari sungai langsung menodongkan pistol ke arah Inspektur Leon. Morgan menjelaskan ke Leon bahwa Foss itu adalah Fag, si pembunuh bayaran. Ia telah memperalat semua orang. Morgan memujuk Leon untuk membantunya agar ia bisa bertemu dengan Foss alias Fag. Leon yang orangnya sebenarnya baik setuju untuk membantu Morgan. Leon berhasil menyebab Fag untuk datang ke kamar mayat. Dari belakang datang Morgan menodongkan pistol ke arah agen Foss alias Fag. Namun Fag berhasil melumpuhkan ancaman tersebut. Lalu perkelahian tak dapat dielakkan. Morgan berhasil melumpuhkan Fag. Tapi polisi sempat datang dan menembak Morgan. Untungnya Morgan bisa kabur lagi. Jonah sedang asik menulis diary hariannya, dikejutkan dengan kedatangan Morgan sambil menodongkan pistol ke arahnya. Morgan sudah tahu bahwa yang mengatur semua ini adalah Jonah. Ternyata ayahnya Jonah yang mati dibunuh oleh pembunuh bayaran adalah ulah dari pamannya sendiri. Jonah melakukan ini semua untuk menangkap pamannya karena Jonah sudah tidak tahan, dikendalikan dan diperalat oleh pamannya sendiri. Pamannya juga menguasai semua pembunuh bayaran yang ada di semua negara.
Jonah percaya penuh dengan Agent Fox. Morgan mengatakan hal sebenarnya bahwa Agent Fox adalah Fak. Fak juga yang telah membunuh ayahnya. Sontak kagetlah Jonah mendengar hal tersebut. Ternyata itulah alasan Fox menciptakan permainan ini yang bisa dia manipulasi dari agensi. Dia bahkan memperalat Leon. Fak juga telah mengambil uang 6 juta dolar itu karena sampai saat ini uang tersebut tak pernah sampai ke siapapun termasuk ke Morgan. Fox juga telah memasukkan kematiannya agar Morgan bisa bertanggung jawab atas kejadian ini. Di rumah ibunya Sophie, Fak berhasil menyekapnya. Langsung kabar ini ditunjukkan ke Morgan. Morgan menghubungi Leon tentang Sophie dan Fak masih hidup. Seraya bergegas menuju TKP. Morgan bergegas masuk. Ia mendapati Sophie sedang disekap di bak mandi. Langkah demi langkah ia lakukan, namun bergerak selangkah saja. Sebelum 5 menit, bom akan meledak jika ia bergerak. Waktu yang kurang dari 5 menit itu, air di bak mandi Sophie keran terus dibuka dan hampir penuh menenggelamkan Sophie. Di saat itu juga Leon datang dan mengacungkan pistol agar Fak menyerah. Tapi Leon pun tertembak tepat di dada. Fak pergi meninggalkan mereka. Leon yang terluka parah masih mampu menyeret untuk menyelamatkan Sophie atas permohonan Morgan. Akhirnya Morgan bisa melepaskan bom tersebut dan langsung ke arah Sophie yang banyak terminum air, berusaha mengeluarkan air dari Sophie. Dikira mati, ternyata Morgan masih sempat bisa menyelamatkan Sophie dengan mengeluarkan air di dalam tubuh Sophie. Akhirnya Sophie selamat, namun Leon pingsan terluka parah hampir mati. Morgan menginstruksikan ke Sophie agar memanggilkan ambulan untuk Leon. Ia langsung berlari mengejar di mana Fak pergi. Di tengah keramaian orang ia melihat Fak, lalu ia melancarkan tembakan tepat di dadanya Fak. Fak yang tidak sempat mengambil pistolnya akhirnya terkapar terbaring kesakitan dengan peluru di dadanya. Di akhir cerita ini tampak kebebasan terjadi kepada Morgan dan Sophie, tapi Fak masih hidup. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga terhibur.